Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kirana Aurelia Salsabila dari Prodi Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur, Paralelde dengan nomor MPM 200310101339. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi MATLAB. Nah, aplikasi MATLAB ini adalah sebuah aplikasi yang berfungsi atau berguna untuk memudahkan kita dalam melakukan perhitungan matematika. Nah, aplikasi MATLAB ini tuh udah ada sejak tahun 1970. Pertama kali dikenalkan oleh Universitas New Mexico dan Universitas Stanford. Pada awal peluncuran programnya, aplikasi MATLAB ini tuh berfungsi untuk analisis numerik, terus aljabar linier, dan yang terakhir adalah teori tentang matriks. Tetapi seiring berjalannya teknologi semakin canggih dan semakin pesat, aplikasi MATLAB ini dikembangkan dan ditambah dengan fitur-fitur yang lebih baru dan lebih lengkap. Tuh. Jadi bisa digunakan untuk perhitungan matematika, komputasi numerik, terus visualisasi, simulasi, dan pemodelan, terus analisis data, pembuatan grafik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, secara sederhana kita bisa sebut kalau aplikasi MATLAB ini tuh kayak kalkulator, tapi yang sangat lengkap dengan fitur lebih lengkap gitu. Nah, biar nggak bingung, gak usah bayangin pasti susah. Nah, langsung aja kita coba aplikasi MATLAB-nya. Oke, nah jadi ini tuh tampilan awal dari aplikasi MATLAB. Di sini aku jelasin bagian-bagiannya aja dulu deh. Di sini ada command Windows. Command Windows ini tuh biasanya berisi command atau perintah-perintah dari program yang mau kita jalankan. Terus di sini ada workspace. Workspace ini tuh berfungsi buat nyimpen history dari command-command yang udah kita buat di Windows ini, di command Windows. Di sini juga ada current directory. Current directory ini tuh berfungsi untuk nyimpen file-file kita. Terus di sini ada buat kalau kita mau buat file baru. Tuh. Udah nggak usah lama, kita langsung aja kita coba ya. Misalnya 6, 7, 8, 9 gitu. Itu bisa ngitung-ngitung gitu. Misalnya kita penjumlahan deh. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Terus juga bisa pengurangan 8 sih. 8 kurangi 5, 3. Bisa perkalian juga. 2 dikali 5, 10. Terus bisa pembagian juga, 8 dibagi 4. Bentar sih, biar bisa ngitung gitu. Bentar. Kayak ini kayak kalkulator gitu, tapi versi kompleksnya ya. Nah, kita juga bisa bikin variabel-variabel. Kayak A sama dengan 4, B sama dengan 7. Nah, kan aku bilang tadi workspace itu buat nyimpen history-history. Nah, di sini tuh dia nyimpen history. Kayak A sama dengan 4, dia nyimpen. Di sini B sama dengan 7, dia juga nyimpen. Answer dia nyimpen. Nah, dari variabel-variabel ini tuh kita bisa panggil gitu. Jadi misalnya kita bikin ya C sama dengan B dikali A. Nah, bisa. Jadi C sama dengan 28. Dia kan kita simpen juga 28-nya. Kita D. Kita panggil C-nya. C sini. Canda sih. Kurangin 8 deh. 10 gitu. Nah, biar kita langsung deh kita bikin file baru. Nah, ini file barunya. Misalnya kita hitung deh, agak ribet dikit lah. A sama dengan 5. B-nya sama dengan 9. C-nya sama dengan 7 deh. Terus D itu sama dengan C dikali B kurangin A. Nih. Terus kalau E itu sama dengan D ditambah 4 misal. Ya. Terus kita run deh. Karena di sini aku udah nyoba, jadi kita replace aja deh. Kita replace. Nah, jadi di sini akan muncul A sama dengan 5, B sama dengan 9, C 7. D-nya akan hitung dari rumus yang udah kita tentuin tadi. C kali B kurangi A. E-nya juga akan muncul. Nah, dia juga nyimpen di clear sini. Di apa clear? Di workspace. Nah, ini kan tuh panjang banget kan. Pasti kita bingung, wah, hasil dari program kita tuh yang mana gitu. Kan pasti bingung, aduh yang mana gitu. Kita bisa nambahin deh. Kita bisa ngebersihin command Windows-nya. Caranya pakai CLC. Enter. Tuh, bersih kan? Bersih banget. Terus kita run lagi deh. Nah, di sini kan cuma akan muncul A, 95, B, C. Nah, jadi biar nanti kalau misalnya kita bikin program, terus kita nggak perlu tambahin CLC di sini, kita tambahin aja di atas ini. CLC. Clear Screen Windows, artinya CLC tuh.
Kalau nggak baca kita coba dicek deh. Help CLC. Tuh, akan muncul. Clear command Windows. Nah, dah. Tadi kan kalau misalnya kita run ya. Misalnya ini kita run, itu kan akan muncul A, B, C-nya. Kayak variabelnya. Nah, sedangkan kita cuma pengen misalnya D-nya atau E-nya aja. Coba kita tambahin titik koma di belakang deh. Titik koma. Apa yang akan terjadi? Yang muncul cuma D sama E-nya. Jadi titik koma itu berfungsi untuk ngehilangin variabel-variabelnya dari command Windows-nya. Nah, terus di sini kan kita cuma ada variabel A, B, C, D, E. Nah, kok ada answer. Nah, ini itu kita bisa bersihin pakai clear. Kita tambahin di atas sini. Salah, di atas dan clear. Terus kita kan. Maka answernya akan hilang. Cuman akan ada sesuai yang kita inginkan. Yaitu ada A, B, C, D-nya aja. Di sini cuma ada D sama E-nya. Kenapa? Karena A, B, C-nya kita hilangin pakai titik koma. Dan ya. Terus di sini tuh juga ada pemilihan kondisi, yaitu ada dua, ada if then, if, terus ininya and, terus juga ada switch. Nih. Kita coba yang if dulu aja ya. Nah, di sini tuh kita coba kita input deh. Kalau misalnya kita input, gitu, misalkan A. Input. Gue kurang input. Masukkan angka. Nih, kita kasih titik koma. Misalnya if. Ini kayak kondisi gitu sih. Terus kita display. Display misalnya oke, Cip. Oke. Coba terang dulu deh. Hanya 3. Oke, Cip. Gitu. Nah, sekarang kita coba kasih syarat deh. Oh ya, lihat kan. Jadi tadi yang tadi itu hilang semua. Tinggal A-nya aja. Karena kita kasih clear di sini. Yang kita kasih syarat deh. Misalnya A-nya kalau sama dengan 1, itu bakal nampilin oke, Cip. Iya, kurang. Kalau sama dengan kita tambah sama dengannya 2. Kan lagi. Ini kita masukin 1. Oke, Cip. Tapi kalau misalnya kita masukin angka selain dari 1, dia akan nggak muncul. 2 misalnya. Nggak muncul. Kenapa? Karena di sini syaratnya harus sama dengan 1. Nah, jadi di sini tuh ada banyak sih. Kayak ini tuh harus sama dengan, kalau ini sama dengan. Kalau ini tuh kurang dari. Ini tuh. Ini lebih dari. Ini kurang dari sama dengan. Terus ada lebih dari sama dengan. Terus ada lagi jadi sama dengan udah ya, sama dengan. Terus ini kurang dari aja, ini lebih dari, ini kurang dari aja, ini lebih dari aja. Udah. Nah, ini kan biasanya kalau program kan ada sih kayak dua. Misalnya ada 2 kondisi. Misalnya jika ini terpenuhi, maka ini yang akan dijalankan. Tapi kalau misalnya ternyata nggak sama dengan ini, biasanya ada else-nya kan. Else. Angka berapa tuh? Angka berapa tuh? Kita run deh. Kita masukin kalau misalnya 3. Yang muncul adalah angka berapa tuh? Gitu. Karena kenapa? Karena di kita kasih syarat kurang dari 1. Gitu. Misal ya, biasanya kan ada kayak kondisi lagi. If, kalau misalnya ini terpenuhi, udah. Tapi kalau misalnya if yang ini tidak terpenuhi, kayaknya biasanya tuh ada lagi gitu loh. Kayak else if.
Jadi setelah misalnya kayak habis kondisi ini, itu ada kondisi lagi, misalnya kondisi yang kedua. Misalnya A-nya sama dengan 2. Jangan di ini, jangan satu deh. Jangan banget. Oke, 3. Di sini kalau misalnya sama dengan 3. Tuh. Itu yang akan muncul adalah yang ketiga. Jangan gini deh. Ini kan MATLAB ya. Kita buat ngitung aja deh. Misalnya A-nya kurang dari 3. Berarti kurang dari 3. Misalnya kita kasih rumus di sini. B sama dengan A ditambah 3. Terus nanti di sini displaynya B. Maksudnya B di sini tuh ya berarti nanti bakal nampilin hasil dari B-nya. Terus di sini kalau misalnya A-nya sama dengan 3, C sama dengan 15 dibagi A. Bakal nampilin di sini C. Tuh. Terus di sini kasih titik koma biar gak muncul. Terus di sini kalau misalnya else, yang kita pakai D, maksudnya else di sini berarti kalau misalnya angka nggak kurang dari 3, nggak sama dengan 3, berarti lebih dari 3, yaitu 4, 5, dan seterusnya. Di sini D sama dengan misal A dikali 7. Udah, usah lah. Terus di sini kita ganti jadi D. Dah, kasih N jangan lupa. Terus kita run deh. Masukkan angka. Misalnya 6. 6 kan lebih dari 3 tuh. Iya bener, lebih dari 3. Berarti dia masuk kondisi yang else, yaitu A kali 7. 6 kali 7 kan 42. Terus kita coba deh yang lain. Misalnya sama dengan 3. Sama dengan 5. Kenapa? Karena 15 dibagi A, yaitu 3. Tuh, ini if, else. Nah, ini tuh kan kalau misalnya dibuat kondisinya cuma 2, yaitu kalau nggak A, berarti yang B. Kalau nggak B, berarti ya udah, berarti yang C. Nah, kalau misalnya yang satunya itu switch, bener kan tulisannya? Benar. Switch, misalnya, jangan kita kasih input baru aja deh. Misalnya ini E. Benar. E input masukkan angka. Di sini kita kasih 1, 2, 3 aja, jangan banyak-banyak. 3, ini. Switch. Misalnya, kayak dalam kondisi E, itu case yang pertama. Kalau misalnya case 1 ini ya, case kan ada 1, 2, 3. Kalau misalnya case kita masukin 1, maka yang akan muncul di sini misalnya displaynya kamu yang pertama. Salah. Sama. Ini. Terus kalau case yang kedua, kita masukin angka 2 ya. Displaynya kamu yang kedua. Canda sih, gak apa-apa. Case 3. Displaynya kamu yang ketiga. Terus kita kasih N di akhir. Harus dikasih N, jadi biar nggak tahu itu di mana akhirnya gitu. Sekitaran deh coba. Ini tadi kan masih gak hapus, jadi kita harus masukin yang pertama dulu, 3. Misalnya 3 ya, 5. Terus kita masukin 1, 2, 3. Misalnya aku 1 deh. Berarti yang akan muncul kamu yang pertama. Dan jadi tuh kayak switch case ini tuh kayak sederhananya dari if ini. Ini kan kayak panjang gitu. Kalau ini tuh kayak lebih ringkas gitu loh. Kayak ini tuh gabungan dari if then gitu. Jadi kayak pemilihan kondisi yang banyak gitu. Nah, kalau tadi di if itu kan if then else kan, if else. Kalau di switch case, di sini tuh kalau misalnya nggak 1, 2, atau 3, ini kita kasih otherwise. Misalnya kita display kamu, nggak masuk hitunganku.
ada aja deh, gak apa-apa. Terus kita kita masukin nomor dulu ya, 5. Kita masukin misalnya ya 5 juga. Kamu gak masuk hitunganku, kenapa? Karena di sini kita cuma kasih case-nya kalau ada 1, 2, 3, dan sekarang kita masukkan angka selain 1, 2, 3, 4, 5 sih. Berarti yang masukin ada mabok sih. Udah, itu aja. Itu sih. Sebenarnya kalau MATLAB ya jangan dibuat kayak gini sih. Soalnya kan MATLAB buat hitung matematika. Ini tuh biar gampang aja sih. Makanya pakai kayak gini. Gimana kalau kita coba pakai hitungan yang sebenarnya? Pakai matematika deh. Misalnya kita pilih angka 1, kita input. Habis apa ya? F input, masukkan nilai jari. Jari-jari bener. Jari-jari. Nih. Warnanya lupa. Ada panjangin deh biar kelihatan. Nih. Nanti kalau udah masukin ini, itu di sini bakal ngitung F, G berarti G rumus jari-jari kan 3,14, salah 3,14 dikali R kuadrat ya, berarti F pangkat 2. Displaynya ya jangan kamu yang pertama, kita ganti G. Terus case yang kedua, saya ada FGH. Misalnya input, masukkan nilai sisi, panjang sisi deh, panjang sisi. Kita kasih rumus FGHI berarti I sama dengan rumus persegi ya. Persegi itu luasnya berarti H kuadrat. Sini jangan kamu yang kedua pastinya. Kita kasih I. Sini kalau misalnya kita pakai segitiga deh, berarti inputnya 2. HIJ. Input, masukkan panjang alas. Kurang nih. HIJK. Input, masukkan tinggi, nilai tinggi. Tahu kan, berarti kalau misalnya ada panjang alas sama tinggi, berarti kan segitiga tuh. Nah, nih, terus rumusnya, terus segitiga kan 0,5. HIJKL 0,5 dikali J dikali K. Displaynya L. Iya bener. Otherwise-nya kita ganti. Salah angka bro. Karena nggak 1, 2, 3 sih. Nah kita run deh. Kita hitung yang ini dulu deh. 1, 4. Kan 1 tambah 3, 4 ini. Kita masukin di sini. Misalnya kita oke 1. Masukkan nilai jari-jari. Misalnya jari-jarinya 6. Maka luas lingkarannya adalah 113,04. Tuh. Sedangkan kalau misalnya kita masukin selain angka 1, 2, dan 3 misalnya. 3. Misalnya kita masukin angka 4. Yang keluar adalah salah angka, bro. Gitu. Udah itu aja sih untuk awal-awal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.